Injektor ini mampet. Padahal ini motor selalu pakai yang namanya Pertamax. Kok bisa ya? Jadi kemarin-kemarin ini motor ini baru dipakai touring ke Aceh dan balik lagi. Start Jakarta, nyampe ke Aceh, balik lagi. Dan sepanjang jalan kita selalu pakai namanya Pertamax. Sempat berebet-berebet seperti yang diutarakan di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton, ada 2 video sebelumnya di mana saya dan tim total 8 motor 9 orang itu pergi ke Aceh. Yang terjadi saat pulang, karena udah selesai, yang lain itu finishnya di Jakarta, tapi saya sama Gagan harus pulang ke Bandung. Ternyata perjalanan kita belum selesai. Aduh, sorry. Aduh, NMAX ini lagi bermasalah. Aduh, rada riet dia mah. Aduh, Gusti. Diganti busi tetap berobat. Ya. Dicobaan di ketruk-ketruk pilpamna anggar berobat kene. Jika nama ditungan latiis. Sedangkan kita baru mau masuk Purwakarta. Pinggir jalan sambil mikirin harus gimana ini. Jadi di awalnya saat di Purwakarta ini saya sama Gagan, khususnya saya karena saya sering ngoprek motor ini adalah masalah di perkabelan di fuel pump karena pernah kejadian sebelumnya. Tapi ya kita nggak tahu, kita belum bongkar. Setelah semalam kita ini motor lucu. Nggak saya videoin karena memang udah gelap banget ya setelah kita nongkrong di pinggir jalan. Jadi gas dibuka itu kadang dia berbet, kadang enggak. Tapi kita cepet nyampe ke Bandungnya tetap. Jadi apa ya? Karena dia pengen kencang-kencang, pengen pelan-pelan. Jadi ini kayaknya fix di daerah fuel system permasalahannya. Ini sekarang kita lagi mau bongkar dulu, mau saya analisa dulu. Setelah sekiranya ketahuan permasalahannya seperti apa, nanti sekalian saya bahas biar teman-teman kalau misalnya mau perawatan atau ada gejala yang serupa di motor-motor teman-teman, bisa dilakukan hal yang serupa. Karena bukan hanya motor ini saja yang T-Max kejadian karena kotor. Terus motornya Om Solih yang X-Max kejadian. Terus udah gitu yang motornya dibawa sama Risman yang 300 cc juga ada gejala seperti itu. Jadi kemungkinan besar ini karena semuanya sama. Kita pikir ini masalah pengapian, tapi semuanya sama. Ini kayaknya gara-gara bahan bakar yang yang kita pakai selama di perjalanan. Karena kita nggak bisa milih, sedapatnya aja di jalan. Jadi kita bongkar-bongkar dulu. Udah gitu kita lihat permasalahannya di mana. Sumber masalah pertama ini di sini, kalau kelihatan di sini banyak kotoran ya. Di sini tempat pembuangan kotoran, tapi nggak masuk ke sini kali ya. Tapi ini juga harus dijaga bersih biar kalau ada air dan kotoran kebuang ke bawah. Tapi bukan berarti ini penyebab berebetnya atau air masuk ke sini. Tapi kalau hujan besar, iya memungkinkan air bisa masuk ke sini karena ini adalah saluran atau tempat buat buang air ya kalau di NMAX. Apa kan? Pasir. Pasir. Iya, tuh kotorannya. Pasir ya guys ya, pasir Sumatera. Pasir Sumatera ya? Iya. Walah, Kita bawa ke Bandung. Tapi sedikit demi sedikit ini kita jadi pengumpul pasir. Oh iya benar. Jadi semalam tuh gimana rasanya bawa motor ini? Ya, seperti kayak nunggang kuda. Nunggang kuda? Iya, loncat-loncat. Kayak gimana emang? Ngek. Nah, kadang gitu, kadang kalau mau pas lagi nyalip, kadang gitu, kadang kenceng juga. Tergantung kemauan motornya. Jadi kita nggak bisa semau kita mau nyalip juga. Jadi kayak orang sombong belagu bawa motor ya kalau nggak salah ya? Iya. Jadi kayak maaf. Padahal bukan kita yang buka tutup gas sebenarnya. Emang motornya berebet. Dan itu yang dialami semalam. Perjalanan dari Purwakarta nyampe ke rumah sepanjang jalannya seperti itu. keluarnya kayak kurang jalan sih, jalan ada ya, aman sih. Tapi kita bersihin lah dalamannya. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah bagian dari fuel line dari tangki. Di dalamnya kan ada fuel pump. Ini outputnya sih kalau bisa dilihat kurang lebih lancar ya. Tapi kita nanti akan cek lebih lanjut ya. Ini bahan bakar sih terakhir kemarin kita beli di Purwakarta di Karawang ya. Harusnya sih oke sih. Nah berikutnya ini kita akan buka fuel pumpnya ya. Posisi di bagian bawah. Kebetulan tangki yang dipakai ini adalah tangki yang 9 liter, bukan yang bawaan NMAX bawaan, karena dengan tujuan pas kita ke Sumatera nggak terlalu repot nyari bahan bakar. Kalau cuma 0,6 liter kan sedikit ya. Nah ini fuel pumpnya di sini, ntar kita buka dulu. Ini pakai kunci L4 ya. 4.
Oh, ini kaos kakinya sebenarnya relatif baru kita ganti ya. Tapi kalau di sini kelihatannya sih normal segini tuh, nggak kotor, nggak kuning. Tapi ntar kita coba bersihin dan cek lebih lanjut. Nggak tahu kelihatan atau nggak ya sama teman-teman ya. Cuman di bagian dalam sini tuh kayaknya nggak kelihatan, kayak ada gram gitu, ada kotoran ya. Entah dari mana sih. Kalau kita nih saya senterin ya. Kalau lihat dalam tangki sih overall bersih, aman ya. Jadi mungkin ada kotoran-kotoran tertentu yang masuk ke injektor mungkin, sama nyangkut di fuel pump mungkin. Tuh, ada kotoran-kotoran ya? Iya. Endapan kayak endapan gitu. Iya. Oh iya. Berarti kayaknya bahan bakarnya kotor kayaknya di Sumatera nih. Iya, ini penyebabnya. Jadi kita harus bersihin fuel pump dan injektor nih kayaknya. Titik berikutnya yang akan kita periksa adalah injektornya. Jadi injektornya kita akan buka dulu, nanti kita lihat penampakannya seperti apa secara fisik di luar, ataupun ntar kita coba bersihin secara manual yang sekiranya teman-teman bisa lakukan di rumah. Wow, ini temuannya luar biasa nih. Kalau teman-teman ini lihat adalah injektor yang dipakai di NMAX ya. Ini nggak jelas ya di sini kalau di sini, tapi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada kotoran di bagian filternya. Ini serupa kayak aspal begitu. Ini antara bisa dibersihin, tapi kemungkinan besar nggak akan bisa full kembali 100%, atau sebaiknya diganti dengan yang baru. Diservis sih bisa, tapi worth it atau enggaknya kita nggak tahu. Jadi kalau tadi teman-teman lihat si injektornya kelihatannya rip, rest in peace. Ini kalau kurang jelas saya ada fotonya. Ini mampet karena kotoran. Jadi judulnya kita selama perjalanan di Sumatera itu ketemu SPBU itu nggak terlalu sering, dan hal ini tuh sempat kejadian sama T-Max yang dipakai sama Pak Yudo, dimana sempat berebet pas kita masuk ke arah Medan. Semalamnya habis kita makan sate tongseng, udah gitu besoknya berebet setelah kita visit salah satu toko di sana. Dan ini juga kejadian di beberapa yang lain. Jadi disimpulkan bahwa memang ini salah satunya adalah bahan bakar, mengingat ya bukan parno ya, cuman saya dapat cerita dari kakak saya, di mana di Sumatera itu banyak sekali yang disebut dengan sumur bor yang udah tua atau misalnya yang baru diolah sama masyarakat, lalu mereka masak, mereka lakukan destilasi seadanya sehingga bahan bakarnya kurang bersih. Selain dari itu, ingat, bahan bakar seperti itu tuh tidak pakai aditif seperti hal yang digunakan oleh Pertamina ataupun produsen bensin lainnya, sehingga kualitasnya pasti berbeda lah, secara oktan pun tidak akan tinggi ya. Jadi bagaimana kita ngatasin si permasalahan di fuel system kita ini? Yang pasti kalau ini nggak keselamatin, saya udah siapin injektor baru. Karena ya, tapi mau saya coba selamatin dulu. Kalau sekiranya bisa selamat. Terus udah gitu fuel pump ada kemungkinan juga terkontaminasi kotoran. Kalau bisa dilihat ini si filternya sebenarnya saya belum terlalu lama ganti. Saya udah siapin yang baru. Tapi kalau teman-teman misalnya lagi low budgetnya nggak ada, ini kan harga barangnya itu nih, kalau yang baru tuh yang NMAX tuh di Rp97.000 yang ori punya Yamaha. Atau bisa kita akalin dengan dibersihin. Dulu sempat saya bikin videonya sih waktu itu. Jadi ini kita buka dulu. Jadi kita coba buka dulu filternya. Soalnya mau dibersihin, mau diganti, tetap kita harus buka si filternya nih kan. Dari bawahnya kita congkel biar dia lewat si kunciannya. Bolak-balik sampai akhirnya dia kebuka. Enak sih sebenarnya diganti satu set ini ya. Si fuel pump AC ini, cuman harganya hampir 800.000. Dan duitnya mendingan dipakai buat yang lain. Jadi ini filter itu bisa dibersihin. Maksimal atau enggak? Enggak. Tapi akan membantu di saat misalnya kita lagi di perjalanan dan tidak ada pilihan lain. Kadangkala kita kepepet. Jadi makanya ini salah satu metodenya, metode kepepet. Yaitu kita menggunakan karburator cleaner. Terus kita ada si filternya. Filternya kita coba bersihin. Ini mudah-mudahan sama teman-teman kelihatannya kotoran. Jadi salah satunya saya kasih lihat ini biar kelihatan seberapa kotor sih sebenarnya. Kita bisa bersihin, kita semprot-semprot. Soalnya ini relatif baru, ini si filter ini belum lama saya ganti sebenarnya. Kalau sepintas ini kelihatannya nggak kotor ya. Oh, tapi ada kotoran yang keluar tuh. Tuh ada kotoran dikit.
atau nyamuk ya. Ya itulah, ada kotoran. Jadi salah satu caranya kita bersihin seperti ini. Sekalian tembak balik dari sini. Dan kalau sepintas, kalau kelihatan nih warnanya, kelihatan ada kotoran lah ya. Ada kotor. Jadi salah satunya kalau kotor sekali ini bisa disemprot di sini. Cuman sekalian memang saya lagi dicek. Ini sama saya mau diganti. Jadi dibersihin di permukaan luar lalu disemprot di sini biar kotoran itu kan masuknya dari sini ke arah sini. Jadi kita semprot balik biar dia keluar kotoran-kotorannya. Tapi akan saya ganti yang baru. Yang ini karena udah beli. Tapi kalau misalnya kepepet ya begitu. Nah berikutnya adalah kita harus bersihin si fuel pumpnya ini. Karena fuel pumpnya juga pasti udah kena kotoran dong. Pasti kalau ada sedotannya. Mana sedotannya? Ini saya mau pakai brake cleaner. Ini, brake cleaner ini. Brake cleaner ini kenapa? Karena dia buat bersihin part sebenarnya. Jadi bisa buat bersihin yang kayak begini-begini juga. Bisa pakai ini, bisa pakai si karburator cleaner. Karburator cleaner itu sebenarnya lebih galak ya sebenarnya ya untuk bersihan kotoran-kotoran. Tapi kalau ini untuk bersihin part sekalian saya mau bersihin secara keseluruhan. Jadi kita tembak balik. Ini kan tempat nyedotnya, terus ini tempat ngasih ke injektor. Jadi saya semprot di sini dulu biar dia ngebasahin permukaannya. Terus udah gitu dari sini kalau bisa kita coba semprot. Belum tentu sukses sih. Tapi membantu untuk membersihkan. Nah, ternyata ada kotoran dikit nggak? Kita bersihin. Sekalian kita bersihin secara permukaan luar aja. Si ini ya. Nih, kelihatan banget dari sini. Si batang ini itu jadi tangki ini kita pasang waktu di Jakarta sebelum pergi. Ini warnanya nggak hitam kayak gini, warnanya dia putih aja biasa kayak kotoran, kayak misalnya benda kena bensin ya. Ini sampai warnanya agak kehitaman begini, sama pelampungnya pun jadi warnanya agak kecoklat-coklatan gini. Soalnya biasanya nggak gini kalau kita kena bahan bakar yang bagus tuh, ya kotor-kotor tapi nggak gini-gini banget. Sekarang tinggal kita pasang. Dari sini kita mau tindak yang namanya si injektor. Karena itu adalah yang saya simpulkan menjadi permasalahan di permasalahan kita kemarin. Ini ada tab kecilnya, tuh biar gak ada kotorannya, jadi dibuka. Lalu tinggal kita pasangin sesuai dengan kita bongkar. Seperti ini. Pastiin dia ngunci, jangan nanti pas di dalam tangki tiba-tiba pluk lepas. Wah, PR juga ya. Udah kelihatan nih kalau dari sini udah kunciannya udah nempel. Berarti ini siap dipasang di tangki kembali. Nah sekarang kita ngomongin masalah injektor. Injektor itu ada beberapa cara untuk kebersihan. Salah satunya pakai alat injektor cleaner. Kebetulan lagi nggak ada di sini. Jadi kalau pakai alat injektor cleaner itu kita bisa sekalian tes polanya, kita bisa tes debitnya, dan juga kalau kotor itu di atasnya ada alat untuk bantu bersihin. Sehingga kotoran-kotoran yang nempel di saluran kecil yang dalam sini, kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan lubangnya sangat kecil ya, itu bisa benar-benar bersih. Tapi karena nggak ada, dan versi murahnya adalah dengan menggunakan alat ini yang saya pakai. Jadi dulu pernah saya bikin di shorts atau apa ya. Jadi kita ada kabelnya, terus kita pasangin ke kabelnya di dalam injektornya seperti ini, plus minusnya nggak masalah. Terus udah gitu kita ada plus minus di sini. Nanti kita butuh sebuah aki. Nanti kita pasangin ke akinya. Mau plusnya dulu mau minusnya dulu. Terus kita tes, kalau kita pencet-pencet harusnya dia berbunyi. Kedengeran? Nah, dia ngebuka tutup. Lalu ada semprotannya. Jadi ini nanti masuk di sini seperti ini. Ntar, posisinya biar saya enak kerja nanti begini. Terus kita pakai karburator cleaner dan kita buka tutup atasnya ini, kita masukin ke alatnya di sini. Seperti ini. Nah, tuh udah ada tekanan. Lalu kita nyalain. Harus dibuka tutup, nggak mesti dibuka tutup, yang penting kebuka aja. Tik. Nah, pas udah kebuka begini, kita semprot. Tekanannya gede sekali, lupa saya tahan. Jadi sambil ditahan ininya ya, karena ini kan alat ini ditahan, terus kita semprot. Nah, ini kita bisa lihat ini kurang semprotannya kurang bagus ini.
Bakaran. Karburetor cleaner masih ada. Masih ada. Nah. Oh, sudah mau habis. Coba kita pakai yang ini. Tes. Nah, dia semprot gini sampai benar-benar kotorannya benar-benar hilang. Kalau udah bisa lancar, ada kemungkinan besar bersih. Cuman ini kalau kita lihat lagi di bagian sini kan kotor nih. Di bagian atasnya ini kita cabut dulu. Kita bersihin juga bagian ininya biar nggak ada kotoran yang ikut masuk ke dalam lagi sisanya. Dan kayaknya sih, wow, tuh kelihatan tuh. Kelihatannya sebenarnya warnanya agak keijo-ijoan pas saya semprot di sini nih. Jadi memang kotorannya dahsyat banget kayaknya nih. Ini ada masih netes-netes. Sekarang kita bersihin. Bersih lagi, kelihatannya kayak baru. Kayak baru dibersihin. Sekalian kita coba lagi, sekali lagi. Apakah lebih lancar atau enggak? Kita pasangin ke sini biar yang ngebuka. Oke. Sepertinya sih dia normal kembali ya. Bisa kita pakai lagi. Jadi sekarang kita tinggal rakit lagi. Kayaknya kita bisa pakai yang ini. Tapi karena saya udah punya penggantinya, saya akan ganti sama yang baru. Tapi intinya kalau misalnya teman-teman nggak punya, ini adalah cara yang efektif untuk bersihin injektor teman-teman dengan biaya yang relatif murah. Dan saya mau sedikit cerita di mana kemarin itu kita mengira bahwa permasalahan itu adalah di busi yang kita pakai. Ternyata busi ini nggak ada permasalahan. Memang udah sempat agak habis karena umurnya udah panjang gitu ya. Sebelum kita pergi kita bawa cadangan, cuman kita nggak ganti yang baru waktu itu. Kita mikirnya ke situ atau coil bermasalah. Coil bermasalah bisa memperpendek yang namanya umur busi dan perangkat elektronik yang lainnya, tapi ini sih harusnya nggak jadi rusak gara-gara itu. Ya, sekarang kita coba pasang, kita cek di NMAX 200cc ini. Mudah-mudahan dia normal. Ya, perakitan dimulai begini aja. Kita time lapse aja deh, habis itu kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi intinya ngerakit motor ya gitu-gitu aja. Teman-teman bisa lihat dari time lapse ini. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu cara bongkar pasang part tertentu di NMAX, kasih tahu di kolom komentar, dan kalau banyak yang mau tahu ntar mungkin saya bikin video khusus lah ya. Tapi gimana motor nih Gan jadinya? Motor kembali seperti semula. Bisa digas, nggak ada berebat, normal lagi. Normal lagi? Normal lagi. Jadi nggak ada cerita kayak waktu kemarin? Nggak ada. Ditahan gas, nggak maju gitu ya? Iya. Jadi waktu itu kan susah, dibutuhin tenaganya, nggak mau dibuka gitu. Oh. Dia semuanya motor. Ya benar, repot banget lah pas malam pas kita perjalanan pulang ke Bandung tuh. Dan sebenarnya sih kalau tadi itu si filter bensin masih bisa dipakai ya, tapi karena kita udah beli yang baru, kenapa nggak biar motornya benar-benar jadi sehat. Dan sempat dibersihin ya? Sempat dibersihin. Waktu di Jakarta kan kita ganti tangki. Oh ya, pas kita ganti tangki yang 9 liter itu seperti bersihin, injektor memang nggak diapa-apain karena motor baik-baik aja pas dari Bandung juga kan ya? Iya. Dan itu tuh mulai kejadian di perjalanan pulang ya? Perjalanan pulang. Nah, mungkin malahan di perjalanan ke sana juga ada kejadian sih yang busi-busi mati itu. Bisa jadi. Iya, mungkin busi bisa mati karena salah satunya bensin kurang gitu ya, bisa jadi sangat panas gitu kan, bisa merusak busi juga, tapi ya kita nggak tahu lah. Intinya motor udah kembali normal lagi, sehat semuanya, nggak ada ya nggak ada kendala berarti. Oh, nih ada yang banyak yang nanya nih Gan. Apaan? Di video yang perjalanan pulang nih. NMAX ini tuh kok bisa barengan sama X-Max Power Up dan lain sebagainya. Speknya seperti apa? Saya sebenarnya udah pernah bahas sih ya di channel saya, tapi biar Gagan yang jawab karena dia yang sering pakai motornya. Apa isinya, speknya gimana kan? Jadi si NMAX Pinky ini tuh 200 cc dari stroke up, bore up, TB-nya udah ganti juga, kiriannya full upgrade, sama gigi rasionya juga sudah dirubah jadi menggunakan yang paling berat kalau nggak salah, betul. untuk ngejar atasan. Ini juga sebenarnya pas kita pergi ke Aceh itu, sekarang kita ngetes ada blok baru
blok baru dari RPD. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di video pas ngerakit si pinky pas dibelah sebelum kita berangkat itu teman-teman bisa lihat bahwa si bloknya itu kita ganti. Sekalian kita ngetes. Jadi kita pergi-pergi jalan tuh kadang-kala ngetes barang juga baik atau enggak, dan enggak ada masalah so far. Ya baik-baik aja, blok mesin mah baik-baik aja ya. Iya. Cuman injektor aja ya. Iya, injektor mampet doang. Setelah injektornya kembali sehat, mesin tetap aman gitu. Sama kalau pengen tahu full spek di CVT-nya karena barangnya baru dan lumayan oke ya overall, enak gitu. Jadi revisi dari salah satu versi yang enak gitu. Itu ada di video yang kemarin yang sebelumnya di mana saya perjalanan pulang karena banyak yang nanya. Di situ saya ungkap semuanya. Jadi kalau teman-teman dulu nonton video perjalanan ke sana juga nggak ada salahnya kita teman-teman mampir ke sana dan lihat videonya. Jadi kesimpulannya itu bukan Pertamax yang bermasalah, tapi kayaknya sih pom bensinnya ya dan Pertamininya. Entah ya, saya nggak mau nyalain mana yang mana gitu kan, karena sebenarnya ini kejadian bukan hanya di motor ini, di T-Max sempat kejadian juga waktu kita di Medan. Terus beberapa motor yang lainnya pun sempat kejadian dengan gejala yang serupa. Tapi bagaimana caranya kita mengatasi ini kalau kita di perjalanan? Karena ya kalau udah di jalan, masa mau milih-milih mau ngecek masing-masing pom bensin bener atau enggak, kan kita nggak bisa tahu ya. Bawa injektor di jalan, ngerepotin lah kalau kata saya. Mungkin ini akan menjadi salah satu solusinya, di mana saya suka pakai ini nih, injektor cleaner dari Autoguard Evo. Ini cukup mudah dimasukin ke dalam tangki dan bisa membersihkan injektor. Intinya sih untuk precaution aja ya, untuk jaga-jaga aja. Jadi kalau saya sih mungkin kalau harian di Bandung ini, setiap kali 2 kali ganti oli itu saya cemplungin si injektor cleaner ini ke dalam tangki saya untuk jaga yang namanya injektor ini biar selalu bersih. Ini cara saya, tapi nggak tahu kalau teman-teman punya cara lain, tolong kasih tahu di kolom komentar. Dan intinya motornya sudah oke lagi. Tapi di video berikutnya kan saya bawa 2 motor ya, Gagan pakai yang ini, saya pakai yang X-Max. Waktunya kita urus si X-Max. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.